Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi metode dalam pendidikan Islam. Beranggotakan saya Himatun Alia dengan NIM 20081100002. Kemudian ada Siti Nur Aisyah dengan NIM 20081110019. Kemudian ada Suci Agisha Ramadhani dengan NIM 20081110029. Dan yang terakhir ada Susti Lawati dengan NIM 20081110055. Dalam metode pendidikan Islam, kami akan membawakan beberapa materi. Yang pertama ada hakikat metode pendidikan Islam. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan tugas metode dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan metode pendidikan Islam. Yang keempat, ada asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Yang kelima, pendekatan metode pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ada bentuk dan teknik metode pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dengan nomor NIM 2008110019 akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya. Yang pertama yakni fungsi metode pendidikan Islam. Fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerja sama antara pendidik dengan peserta didik. Yang selanjutnya yakni tujuan metode pendidikan Islam. Tujuan diadakan metode adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Lalu selanjutnya yakni tugas metode pendidikan Islam. Tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa dapat mengetahuinya, memahami dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Materi selanjutnya yakni prosedur pembuatan metode pendidikan. Langkah-langkah yang ditempuh pendidik sebelum pembuatan metode pendidikan Islam yaitu memperhatikan persiapan mengajar, meliputi pemahaman pada tujuan pendidikan Islam, penguasaan materi, dan pemahaman teori pendidikan selain teori pengajaran. Di samping itu, pendidik harus memahami prinsip-prinsip mengajar, serta model metodenya dan prinsip evaluasi, sehingga pada akhirnya pendidikan Islam berlangsung dengan cepat dan tepat. Prosedur pembuatan metode pendidikan Islam adalah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu tujuan pendidikan Islam, peserta didik, situasi, fasilitas, dan pribadi pendidik. Cukup sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Suci Agisha Ramadhani dengan nomor NIM 20081100029. Asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Yang pertama ada asas motivasi, yang kedua ada asas aktivitas, yang ketiga ada asas apersepsi, yang keempat ada asas peragaan, yang kelima ada asas korelasi, yang keenam ada asas konsentrasi, yang ketujuh ada asas keteladanan, yang kedelapan ada asas individualisasi, yang kesembilan ada asas sosialisasi, yang kesepuluh ada asas evaluasi, yang kesebelas ada asas kebersamaan, yang ke-12 ada asas lingkungan, yang ke-13 ada asas globalisasi, yang ke-14 ada asas pusat-pusat minat. Pendekatan metode pendidikan Islam. Jalaluddin Rahmat dan Zainal Abidin merumuskan pendekatan pendidikan Islam dibagi menjadi 6 kategori, yaitu 1. Pendekatan tilawah atau pengajaran, kedua, pendekatan takziah atau penyucian, ketiga, pendekatan ta'alim Alkitab,
Yang keempat, pendekatan ta'alim al-hikmah. Yang kelima, yu'allimkum ma lam takunu ta'lamun. Yang keenam, pendekatan islah atau perbaikan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan teman-teman saya dari kelompok 7. Berikutnya ada bentuk metode pendidikan Islam. Yang pertama ada metode diakronis. Metode pemahaman pada suatu kepercayaan atau kejadian yang memiliki kesatuan mutlak. Yang kedua, metode sinkronis analitis. Kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi keimanan dan mental intelek. Yang ketiga, metode problem solving atau hil muskilat. Pelatihan peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah cabang ilmu pengetahuan dan solusinya. Yang keempat, metode empiris atau tajribiyah. Metode mengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari agama Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma kaidah Islam. Yang kelima, metode deduktif. Metode yang dilakukan oleh pendidik dengan cara mengajarkan materi yang khusus menuju pada kesimpulan yang umum. Tujuannya adalah agar peserta didik mengenal kebenaran-kebenaran dan hukum-hukum setelah melalui riset. Kemudian ada teknik pendidikan Islam. Yang pertama, teknik periklanan atau al-ihbariyah dan teknik pertemuan al-muhadoroh. Teknik dengan cara memasang brosur dan lainnya. Dapat digunakan yaitu teknik ceramah, teknik tulisan, teknik dialog. Dilakukan dengan penyajian suatu topik masalah yang dilakukan melalui antara pengajar dan pelajar. Teknik ini berfungsi agar terjadi komunikasi yang baik. Kemudian teknik tanya jawab atau si'alah wa tajbiyah. Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat membimbing orang yang ditanya untuk mengemukakan kebenaran dan hakikat sesungguhnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.